Oke, halo semuanya guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya si Anak Gadget guys ya. Dan sudah pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. Dan ya, so guys pada video kali ini saya akan mereview sedikit handphone yang sebenarnya sih ini jauh berbeda daripada yang lainnya. Karena di pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Ericsson. Ini adalah Ericsson guys ya, nggak pakai Sony. Kalau yang biasa saya review kan Sony Ericsson ya. Kayak waktu itu saya sempat review Sony Ericsson yang Z310i. Terus kita udah review juga Soner yang yang barusan tuh yang belum lama saya upload tuh T303 kalau nggak salah ya. Nah, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone yang langka. Ini adalah Ericsson. Ini Ericsson tipe T18s. Jadi ya, buat kalian semua yang belum tahu, kalau Sony Ericsson itu sebenarnya dia itu Ericsson guys. Dan kenapa dia bisa menjadi Sony Ericsson? Karena dia itu kayak bekerja sama guys ya. Jadi antara Sony sama Ericsson itu bekerja sama. Makanya kalau misalnya kalian cari handphone Sony doang itu ada guys. Jadi handphone Sony ada, handphone Ericsson ada, handphone Sony Ericsson juga ada guys. Jadi dia itu intinya kayak kerja sama lah itunya. Dan handphone ini merupakan salah satu handphone yang memang sangat langka ya. Saya nyari di Google ya, di Topet, di Facebook itu dijual harganya gila guys, saya pun sampai shock harganya guys ya, sampai bisa beli handphone satu itu guys, beli handphone yang mungkin Vivo, mungkin Infinix ya, mungkin Infinix yang dulu-dulu kebeli lah intinya. Itu sekitar sejutaan ya, sejutaan, ada yang jual 2.500.000, ada yang jual 3 juta, bahkan ada yang jual juga yang masih satu dus tuh ya, masih ada dusnya kayak gitu, tapi emailnya udah blokir, tapi dia kasih harga 10 juta guys ya. Jadi ya maka dari itu saya karena memang tahu ya harga itu mahal, jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjual HP ini guys. Jadi kalau misalkan semua mungkin ada yang nanya ya, Bang, HP itu dijual nggak Bang? Sama sekali nggak guys, karena ya saya nggak di internet aja harganya tuh udah gila-gilaan ya. Takutnya kan ya siapa tahu saya mau ke depannya mau mengenang lagi kan HP-HP saya yang dulu, takutnya malah jadi ribet gitu karena harus beli dan keluar duit juga. Oh gila, harganya tuh gila banget guys. Karena HP ini dulu saya beli di Singapura ya, harganya itu cuma sekitar 200.000 kalau nggak salah deh, nggak nyampe sejuta lah guys ya. Dan itu pun juga dulu udah dibonusin kardus, travel charger, terus ada chargernya juga, ada desktop, dan juga dibonusin SIM cardnya guys. Jadi ya zaman itu berbeda guys ya. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Itu handphone yang harganya jadi murah jadi mahal guys ya. Mahalnya juga nggak ngotak. Nah, guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone yang adalah Sony Ericsson. Bukan Sony Ericsson ya, tapi Ericsson maksud saya. Jadi seperti apakah handphone ini? Apakah handphone ini masih layak atau enggak di tahun 2024 sekarang? Langsung kita review. Ini adalah Ericsson ini T berapa ya? Lupa terus. T18s. Let's check this out. Nah, guys, di sini kita akan coba lihat dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. BTW, HP ini sebenarnya saya di video ini mungkin akan saya hidupin sebentar aja ya. Soalnya HP ini kalau misalnya dia nggak udah dihidupin gitu ya, dipakai-pakai terus, dia baterainya lama-lama habis guys. Jadi ini mungkin memang mAh-nya kecil kali ya, bukan tegangan, kayak kapasitas baterainya itu memang kecil ya. Jadi HP-HP yang zaman-zaman dulu itu cuman tahan paling sekitar 2-4 jam gitu, udah habis aja guys. HP ini dari dulu memang saya pakai cuman buat telepon doang. Jadi pas udah habis telepon itu HP-nya langsung saya matiin. Soalnya saya tahu kalau HP ini tuh cuman 2-4 jam doang nyala. Udah gitu saya udah tahu nih nggak bawa casan, udah handphonenya saya matiin. Saya nggak megang-megang HP lagi udah. Cuman paling ya pegang-pegang cuman buat dipencet-pencet doang gitu, tapi nggak dihidupin guys ya. Nah, untuk di handphone ini yang saya punya ini versi flipnya ya. Jadi bukan flip sih, ini dulu namanya apa ya saya lupa guys. Kalau flip itu kan dia ke atas ya. Tapi ini bisa juga sih dibilang flip ya. Tapi intinya kayak gitulah. Dan sebelum saya mempunyai HP ini, dulu saya pernah punya Sony Ericsson juga maksudnya. Nah, ini Ericsson-nya guys. Yang ini udah nggak nyala ya. Masih nyala sih. Tapi LCD-nya guys ya. Dia problem itu di LCD-nya dan juga baterainya guys. Chargerannya pun juga problem ya. Karena chargerannya nggak ada. Jadi ini problemnya tuh di LCD-nya blank. Jadi kalau misalnya kalian semua mungkin memang ada yang jual LCD-nya, kalian coba komen di bawah lah. Tapi ya diusahain jangan mahal-mahal guys ya. Jangan sampai 800.000, jangan sampai 900.000 ya. Keberatan itu guys ya. Itu beli handphone baru itu guys ya. Jadi ya paling under 500.000 lah. Ya 100.000 mungkin masih oke lah.
50.000 gitu. Ya harga ideal sebenarnya sih 50.000 sih, tapi ya saya ngertiin lah ini kan karena kota ya, jadi kan ya mau gimana lagi gitu. Ini modelnya masih yang lama punya ya, antenanya sepertinya ini belum bisa diputar ya. Saya belum pernah putar nih antenanya nih. Belum bisa dicopot kalau nggak salah nih. Modelnya masih yang lama punya. Ini kalau nggak salah tahun 99 ya. Ini belinya di Roxy ya. Kalau ini dia asli Indo nih guys. Jadi ini harusnya saya buat telepon itu masih bisa, tapi karena memang apa namanya sinyalnya tuh udah bukan sinyal ya, LCD-nya ya. LCD-nya karena kan udah kemakan usia, jadi ya saya nggak bisa buat telepon lagi, nggak bisa nyala malah. Ini baterainya tinggal cangkang doang gitu. Ya sisa HP ini sih, ini HP sebenarnya sempat hilang ya pas tahun 2011 dan entah kenapa bisa nyampe ke orang yang adalah orang kantor guys ya. Jadi pas saya tanya, pas saya dipanggil itu ternyata dia nunjukin HP saya yang hilang ini dan ya udah gitu aja dibalikin sih. Saya cerita singkat aja. Soalnya buang-buang durasi juga kalau ceritanya kepanjangan. Jadi di sini kita coba cek dulu di bagian yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian awal sini tuh dia ada earphone di atas sini. Nah, handphone ini yang saya suka itu dia ada lampu LED-nya ya di atas ya, bukan lampu LED sini. Tapi kayak lampu jadul gitu lah, kayaknya sih bukan LED. Ya, intinya di sini ada lampu notifikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada SMS masuk ataupun telepon, dia ada kayak bling-bling gitu ya, kayak BlackBerry gitu. Tapi ini ya model zaman dulunya gitu. Maka dari dulu pas saya belum sempat beli BlackBerry, akhirnya saya belilah Ericsson ini. Ini coba kita cek di bagian bawah. Di bagian bawah sini juga dia ada logonya Ericsson dan bagian bawah sini ada layar. Ini untuk layarnya pun juga dia untuk kaca depannya ini ya, dia itu bisa dijadikan sebagai kaca pembesar ya. Jadi kalau misalnya kita lepas nih casingnya, ini kacanya tuh dia kayak berupa kaca pembesar gitu. Jadi kalau misalnya kita aren ke teks gitu, dia akan besar gitu ya. Jadi intinya kayak itulah, kayak apa namanya, kayak kaca pembesar lagi sih intinya ya. Di bagian bawah sini dia cuma ada logo Ericsson-nya dan kalau misalnya kita buka seperti ini dia ada tombol-tombolnya seperti di sini ada tombol buat power ya, juga bisa buat tombol buat back. Di sini ya yang no ini bisa buat back, tombol power ataupun bisa tombol buat apa namanya nolak panggilan ya. Untuk yang sampingnya sini tombol buat select atau enggak bisa juga buat ngangkat panggilan gitu. Untuk bagian bawahnya sini juga dia ada tombol navigasinya, tapi tombol navigasinya dia masih yang 2 biji gitu doang ya, belum apa namanya belum ada 4 gitu. Jadi ini tombolnya cuma kiri kanan doang, atas bawah nggak ada. Biasanya sih kalau mau atas bawah dia pakai nomor ya, kalau HP-HP yang zaman dulu ya, dia pakai nomor. Kalau mau atas 2, bawah 8, kiri 4, nah kanannya 6 gitu. Nah untuk di tengahnya sini dia cuma ada tombol clear ya, ini yang CLR ini dia clear dan ini clear ini fungsinya tuh cuma buat ya nge-clear text message ya. Jadi kalau misalnya kita SMS typo kita bisa clear dari sini gitu. Bagian bawahnya di sini sih cuma ada mikrofon ya. Seperti di sini ada mikrofon ya. Saya kurang tahu lah. Ini mikrofonnya di mana ya? Soalnya saya dapetin ini juga baru ya. Jadi baru tadi siang saya dapetin dan sekarang baru jam berapa ya? Baru sekitar jam 6-an ya. Ya ini untuk tutupannya juga bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia HP-nya kita kena gini nih, kita keinjak nih, dia nggak patah gitu guys. Tapi dia malah lurus kayak gini gitu ya. Jadi nggak gampang patah lah intinya. Asal kita jangan lagi posisi kayak gini, kita kedudukan gitu. Ini kalau kayak posisi kayak gini bisa patah. Rawannya sih kayak gitu sih. Ini bisa kalau misalnya dia ditutup ya, kan posisi lagi kayak gini kan. Ini kalau misalnya dia ditutup itu keypadnya auto lock dan kalau misalnya kita lagi telepon nih, kan posisinya kan kayak gini kan. Kalau misalnya kita tutup kayak gini, dia akan end call guys ya. Jadi dia auto end call. Di sini di bagian bawahnya cuma ada lubang pengecasan di sini ya. Yang ini lubang pengecasan dan untuk yang bagian sisi samping-samping ini cuma buat dipakai kalau ada handfree-nya. Ini kebetulan dulu saya ada handfree-nya tapi hilang ya. Handfree-nya entah kemana. Dia handfree-nya tuh cuman buat telepon doang dan dulu sih saya dapat yang cuman 1 biji doang gitu. Jadi kita cuman nempel ke kuping cuma 1. Biasanya kan ada 2 kan. Kalau yang dulu saya dapat cuma 1 ya. Jadi yang buat masuk ke kupingnya itu cuma 1 gitu. Di bawah ini juga dia ada logonya juga nih ya. Ini ada logo apa ini guys? Oh, itu ada logo apa namanya? Headset ya. Jadi ini bisa buat headset. Nah, yang ini buat charger guys. Nah, jadi yang charger ini cuma lubang yang kotak ini doang nih. Yang lubang kotak ini khusus buat charger. Nah, untuk yang sebelah sininya tuh dia untuk apa namanya handfree ya. Dan
Ini chargernya saya juga bisa pakai desktop ya. Jadi ini masih ada desktopnya. Saya masih nyimpen kebetulan. Ini entahlah ya punya HP ini apa punya handphone yang ini ya. Soalnya kayaknya sih dua-duanya masuk sih. Tapi entahlah. Saya juga kurang tahu ya. Jadi sih kayak gitu aja buat di chargernya. Ini charger desktopnya. Dia bahannya dari plastik dan ini ringan banget ya. Entahlah ini entah udah di refurbish ataupun masih aslinya saya kurang tahu ya. Soalnya ya saya beli kan memang udah baru-baru ini ya. Oke, untuk di bagian sampingnya sini dia ada lubang juga, tapi ini saya belum tahu nih lubang ini fungsinya buat apa. Tapi kalau feeling saya sih ini kayaknya buat loudspeaker ya, untuk mungkin ya. Kalau nggak buat loudspeaker paling buat keluarin udara-udara dari CPU-nya kali. Untuk di atasnya di sini cuman ada antena ya. Antenanya juga ini udah bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti antena, mungkin antena yang lebih panjang gitu, dia bisa dilepas kayak gini, guys. Nah, antena seperti ini ya. Dan ini biasanya dulu kalau saya pakai, ini kan saya kebetulan ada Motorola kan. Ini suka saya gonta-ganti ya. Jadi antena Motorola sama Ericsson saya ini kebetulan masuk ya. Ya walaupun saya dia nggak terlalu masuk-masuk banget, tapi kalau saya dulu pas masukin itu dia muncul sinyalnya guys ya. Dia berarti ngedetek gitu. Ini juga nggak otek-otek. Ya, dia kompatibel sama Motorola L2000 ini. Ini Motorola saya juga udah rusak guys ya. Jadi ya saya berharap sih HP-HP yang kayak gini-gini masih aman lah ya sampai sampai kapanpun lah ya. Soalnya kalau udah rusak itu udah repot HP-HP kayak gini guys. Soalnya mesti ngeluar budget ya paling nggak sejutaan mungkin ya. Susah ya. Oke, intinya sih kayak gitu aja. Buat di antenanya ini dia plastik dan ini udah saya ganti ya. Tadinya dia antenanya kecil cuma segini doang. Dan itu pun juga antenanya udah patah jadi saya ganti. Di bagian sampingnya sini, di sini ada tombol volume dan di sini ada lubang lagi kayak tadi. Ini saya kurang tahu nih buat apa. Untuk di bagian belakang, di sini juga ada karet di sini. Ini kayaknya buat antena luar kayaknya ya. Dan ini yang dua-dua ini saya kurang tahu nih buat apa nih. Ini nggak tahu antara ini atau ini yang loudspeaker ya. Saya kurang tahu guys. Dan ini juga sebelahnya ada switch lagi. Ini kayak cetekan gitu. Ini buat ngeluarin SIM card. Jadi kalau misalnya kita aren dia ke bawah sini, dia SIM card itu akan keluar. Dan ini SIM cardnya dia pakai mini SIM ya. Posisi seperti ini posisinya. Kita masukin di sini ya. Dia kan ada lubang di sini kan. Nah, kita masukin. Nah, gitu ya. Oke, untuk di bagian belakangnya di sini sih cuman ada logo Ericsson dan di sini juga ada tahun pembuatan di sini ya. Bukan tahun pembuatan, asal pembuatan ya. Ini dari Malaysia tuh. Ini aja dari Malaysia ya. Dari Malaysia diimpor ke Singapura, saya impor lagi ke Indo guys ya. Tapi itu ilegal ya. Yang pas ke Indonya ilegal, soalnya saya nggak pakai bea cukai ya. Nah, ini untuk di bawahnya sini juga dia ada logonya Singapura ya. Jadi ya ini kan saya belinya kan ada Singapura ya. Di sini ada warranty seal-nya. Ini pernah diservis kalau nggak salah. Jadi udah bolong-bolong semua ya. Oke, di sini kita masukin baterai dulu ya. Baterainya seperti ini ya. Baterainya buset udah kotor guys ya. Nah, ini untuk baterainya dia udah lithium ion ya. Jadi dia bukan lipomer lagi. Dan untuk baterainya ini dia tulisannya apa ini? Coba kita cek guys. Ini tulisannya itu sepertinya bahasa Jepang sih. Nah, ya ya bahasa Jepang ya. Iya ya bahasa Jepang ini. Bahasa Jepang, ada bahasa Inggris juga ya. Tapi udah kotor sih. Oh ya, made in Japan ya. Made in Japan baterainya gila. Dari Jepang bayangin ya, diimpor ke apa namanya? Ke Singapura ya. Nah, ini tulisannya dia bahasa Cina ya, tapi saya kurang tahu nih artinya apa ini. Ya, mungkin ada yang tahu, coba komen aja di bawah lah. Ini kuningannya seperti ini ya, dan oke lah, langsung aja kita masukin ke HP-nya. Jadi baterainya masih batok kayak gini. Ini saya kurang tahu ya berapa gram. Tapi kalau menurut saya sih yang sering pakai HP-HP yang feature phone sih ini termasuk enteng sih. Nggak berat-berat banget. Yang berat itu dia double power ya. Yang baterainya mungkin bisa sampai segini gitu ya. Bisa ngelembung sendiri gitu, tuh berat ya. Oke, ini baterainya seperti gini aja. Biasanya sih saya suka selipin kertas di sini ya. Soalnya baterainya yang saya tahu ini kayaknya agak kendor. Jadi begitu didudupin kadang suka mati sendiri. Tapi nggak usah lah ya. Coba kita hidupkan HP-nya.
Oke guys ya, jadi untuk lanjutan video tadi, sorry banget ini handphonenya itu nggak nyala guys ya. Dan sorry pada video kali ini, saya nggak usah buat part kedua kali ya, soalnya kayaknya terlalu nanggung gitu. Mesti buat video lagi, upload lagi, buat lagi deskripsi, ngedit-ngedit lagi. Jadi ya daripada itu di sini saya membuat video lagi. Dan di sini saya sudah tahu ya kenapa handphone ini tuh bisa mati. Handphone ini bisa mati karena baterainya itu kendor guys ya. Saya lupa kalau handphone kayak gini tuh biasanya dia itu minus karena baterainya itu kendor guys. Biasanya sih kalau baterainya kendor itu biasanya saya pakai kertas ya. Saya selipin di bawah sini. Jadi saya selipin biar baterainya itu dia naik. Nah, daripada video kali ini karena kebetulan HP-nya udah saya lakban ya di bawah sini ya. Jadi saya pakai lakban, saya gitu-gituin sebentar. Soalnya di kamar saya ini kebetulan nggak ada kertas ya. Kertas lagi habis, jadi ya nantilah. Oke, jadi di sini kita coba hidupin aja dulu dari si handphonenya ya. Jadi kita coba hidupkan dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau di sini dia langsung ada tulisannya nama saya guys ya, Vincent. Ini sebetulnya dia logo Ericsson ya, tapi karena memang saya buat nandain kan ini handphone saya, jadi ya saya namain lah Vincent. Dan di sini kalau misalkan perhatikan di sini ada baterai, yang baterainya cuma 2 balok doang ya, bisa kalian perhatikan. Dan ini kalau misalnya kita cek di sini juga ada logo bar sinyal. Ini card error ini nggak usah dilihat ya. Ini card error ini dia tuh sebenarnya muncul apa namanya muncul kayak operator gitu ya. Jadi kita pakai operator Excel, dia munculnya Excel gitu. Di bawah sini juga dia ada logo jam. Dan kalau misalnya kita geser nih kursornya di sini, bukan kursor ya, apa namanya? Nah, ini kalau misalnya kita ini kemana ya? Clear apa ya? Bukan ini. Coba kita no. Nah, ini ya, dia muncul tanggal ya. Jadi HP ini tuh udah ada tanggal guys ya. Ini saya kurang tahu pasti sih, ini diluncurin tahun berapa? Mungkin sih sekitar tahun 99 kalau nggak tahun 2000 ya. Dan intinya ini handphone itu udah ada tanggalnya guys ya. Jadi sini tanggal 21 Januari 2024 dan jamnya ini benar guys ya. Jadi meskipun baterainya ini kita lepas nih sampai 2 jam kayak 3 jam kayak ini dia si jamnya ini sama tanggalnya itu sama sekali nggak bakal ngaco guys. Itu yang unik sih dari HP ini. Soalnya saya dulu pernah punya Nokia ya yang 5110 tuh yang pernah kita upload ya. Itu nggak tahu ya videonya masih ada apa enggak ya. Itu begitu handphone dimatiin guys, saya hidupin lagi, itu jamnya itu bakal ngaco sendiri guys ya. Jadi itu problemnya sih. Tapi untungnya HP ini sih nggak kayak gitu ya. Dia walaupun udah dicopot sampai beberapa jam dia nggak ini. Tapi ini kurangnya dia itu baterainya agak drop guys ya. Jadi saya kurang tahu sih ini memang keaslian baterai ini apa memang baterai ini tuh udah rusak gitu guys ya. Soalnya rata-rata Ericsson itu dia memang baterainya tuh nggak tahan lama guys ya. Paling ya sehari juga udah habis sih. Nggak setahan handphone Nokia yang udah tahun 2002, 2003 itu nggak setahan itu guys. Kalau yang Nokia kayak gitu kan biasanya kan bisa sampai semingguan mungkin ya masih nyala. Tapi kalau HP-HP kayak gini biasanya dia cuma sebentaran doang guys ya. Jadi dipakai buat telepon udah bisa pakai buat telepon, lama baterainya kadang habis gitu. Ya, di sini untuk di menunya kita coba tes dulu. Jadi kalau misalnya kita mau ke menu itu pencet tombol yang ini ya, tombol kanan, kalau nggak tombol kiri juga sama aja. Jadi di sini karena nggak ada tombol menunya ya, jadi kita harus pencet ini tombol ini. Di menunya di sini ada Excel fitur, di sini juga dia ada buat ring level ya. Jadi di sini dia bisa buat ngatur nada deringnya, bisa diatur dari sini, kalau nggak dari sini juga ya. Kayaknya sih dari sini. Oh, kita harus pencet yes dulu, sorry. Nah, ini juga bisa kita tes dari sini. Dari sini juga bisa. Dan juga dari sini juga bisa ya. Dari tombol navigasi juga bisa. Nah, ini paling kencang ya. Oke lah, kayak gitu lah guys ya intinya guys. Jadi buat di speakernya ini masih normal ya menurut saya guys ya. Dan kalau misalnya kencengnya juga dia sama kayak Nokia, bunyi kayak not. Ini apa ya? Nada deringnya saya juga lupa guys, apa nada deringnya nih. Mungkin kalau ada yang tahu coba komen di bawah ya. Ini nada dering kayak gini biasanya pakai musik-musik yang zaman-zaman dulu ya, kayak Carmen ya, ada Mozart juga ada dulu.
Ya, oke, di sini juga untuk di sampingnya di sini juga dia ada info. Ya, kalau misalnya kita pencet di sini ini info buat calling ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek nih kita terakhir calling itu berapa menit atau berapa jam di sini guys ya. Nah, ini terakhir kali saya buat calling masih kelihatan itu 46 detik ya. Dan ini sama sekali belum saya hapus ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini tot tot ini total ya, total. Kira nggak tahu ini. Ini total cost-nya ini jadi sekitar 5 jam ya, gila. 5 jam 24 menit 35 detik guys, gila ya. Callis ada last call, oke lah ya Callis. Coba kita ke Callis. Nanti list. Oke, ini ya kayak gitu aja sih. Jadi ini langsung balik ke menu awal ya. Oke, jadi kayak gitu aja sih buat di infonya. Jadi info ini cuma buat nginfoin calling doang, dan di sini juga dia ada divert. Divert ini dia buat pengaturan telepon gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur-ngatur teleponnya kayak gini kayak begitu, ya dari divert ini. Sampingnya sini juga dia ada networks. Networks ini dia buat buat Slack ya. Kita mau CDMA atau GSM. Biasanya sih kadang kayak gitu ya. Tapi kalau ini saya kurang tahu nih. Select network. Ini karena please white jadi nggak bisa guys ya. Ini karena saya pakai kartu mati jadi nggak bisa. Nah, ini ada slide mode nih, slide mode auto, manual, ada auto juga manual. Oh, nggak bisa ya. Kalau biasanya sih dia kalau di manual itu dia ada pilihannya ya. Dia mau GSM apa CDMA gitu. Oke lah ya, nggak ada apa-apa lagi sih. Oke guys ya, sorry tadi saya pause dulu soalnya ada bunyi jam ya. Jadi biasalah kalau setiap sejam, setiap 15 menit tuh kamar saya bacot dulu guys ya. Jadi ya, ini kita lanjut ya. Kita coba review udah lagi menunya, dan ini kalau misalnya kita diamin nih menunya nih, kita diamin sekitar ya 1-2 menit dia bakal auto balik sendiri guys ya. Jadi kalau misalnya pas kita ladenin lagi nih dia bakal muncul seperti ini. Jadi dia bakal muncul tampilan awal ya. Jadi dia nggak selalu di menu gitu. Dia kalau misalnya kita udah di posisi menu nih, terus kita diemin nih handphone nih, dia lama-lama bakal balik lagi ke screen awal ya. Oke, jadi tadi di sini kan kita udah cek di ring levelnya dan speaker juga masih bisa. Di sini infonya udah kita cek. Divert juga udah. Nah, sekarang di sini di access di sini ini buat akses ya calling juga guys ya. Dia ada berhubungan sama calling juga. Nah, ini untuk di phone lock-nya juga dia bisa diatur juga ada phone lock ya. Tapi saya nggak mau sih. Soalnya pernah kejadian ya. Phone lock itu lupa guys ya. Jadi di sini kita coba ke setting. Di settingnya sini juga dia udah ada vibrator ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam mode silent pun juga dia udah bisa ada getar gitu. Di sini coba saya hidupin. Nah, dia masih getar ya. Nget ya. Coba saya taruh di laptop ya coba ya. Oke. Nah, getarnya masih lumayan kencang sih. Dan ini saya yakin juga dia baling-baling di dalamnya ini pasti gede ya. Soalnya HP-HP zaman dulu ya getarnya sih gila-gilaan. Tapi nggak segila Nokia 3310 juga sih. Kalau 3310 itu kan dia bisa sampai bisa nari-nari gitu kan, muter-muter gitu. Kalau ini kayaknya sih enggak sih. Nggak sampai segila itu. Dan ini di rank TP-nya juga bisa dirubah. Dan ini karena mungkin ya nada deringnya sedikit ya. Jadi kita review dulu coba nada deringnya guys. Karena waktu itu sempat ada yang request juga ya. Bang, coba dong review nada deringnya. Tapi karena nada dering waktu yang biasa saya review itu kan handphonenya kan nada dering itu kan banyak-banyak ya. Jadi saya kayaknya agak males gitu, agak mager. Jadi ya di sini saya review aja lah. Ini dari Melody 3. Ini nada deringnya saya pakai ya. Nah, ini nada dering ini saya tahu nih. Ini musiknya apa ini saya lupa deh guys ya. Spring apa gitu ya guys ya. Ini ada lagunya nih. Tadi kan barusan kan diputerin nama jam saya tuh kan. Kalau misalnya kalian back nih video saya, kalian bisa dengar sendiri ya jam saya tuh kan bunyi sama kayak gini tadi. Ini nada deringnya selanjutnya.
Nah, ini melodi klasik juga. Nah, kalau ini melodi dari Ericsson kayaknya sih. Nah, ini standarnya. Nah, ini bisa on juga ya. Jadi bisa buat sendiri nada deringnya, guys. Udah sih, ini sampah-sampah semua sisinya. Oke, jadi kebanyakan sih seperti yang saya bilang ya, kalau nada deringnya itu nada dering yang dia ngambil itu yang musik-musik yang jadul-jadul guys ya, kayak mungkin ada apalah, ini ada ini, ada itu. Saya kurang kurang apal sih judul-judulnya, tapi tahu guys ya nada-nadanya, kalau nada-nadanya tuh dia pakai musik-musik yang kayak Mozart gitu-gitu ya. Suka sih saya sama musik-musik jadul juga, musik-musik yang klasikal gitu. Dan di sini dia di personalnya, di sini dia bisa add new juga ya. Jadi kayak komposer isinya guys, istilahnya. Kalau di Nokia tuh kan di komposer. Nah, kalau ini dia kayaknya personal apa gimana. Dan ini juga dia tracknya tuh beda ya. Beda dari Nokia. Kalau Nokia tuh kan dia kayak ada staccato, ada apalah, ada ini, ada itu. Nah, kalau ini kayaknya dia nggak ada guys. Jadi saya kurang tahu nih. Dia cara insert musiknya itu kayak gimana, saya kurang tahu. Jadi ya kayak gitu ya sih buat di ringtone-nya, dan saya rasa oke, dan saya rasa kayak gitu aja buat di ring type-nya. Oke, ini kita back. Di settingnya sih di sini juga dia ada edit melodi juga ada. Di sini ada clock or date. Jadi di clock or date ini kita bisa setting ya clocknya. Jadi dia itu modenya juga bisa pakai 24 jam ataupun 12 jam juga bisa. Selanjutnya di sini juga dia ada set date. Nah, set date-nya seperti ini. Dan udah sih, ya gitu-gitu doang guys ya. Dia nggak auto sih. Dia nggak ada tulisannya auto time and date select gitu ya, nggak ada. Di sini ada mail alert. Mail alert ini tone. Tapi dia nggak keterap ya. Nggak tahu lah kalau mail alertnya gimana. Ini dia nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya, nggak ada inframerah ya, nggak ada infrared. Kalau ada infrared bisa saya tes ini harusnya nih. Ini dia di key lock-nya juga ada, di sini juga ada key sound-nya ya. Jadi key sound-nya ini dia buat nandain keypad-nya ya. Nah, ini kalau misalnya kita pencet ini, jadi dia tone ya. Nah, ini sound, ini klik. Coba kita klik. Nah, dia kalau misalnya diklik cuman bunyi tik 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 gitu doang ya. Nah, ini saya pilih silent aja sih. Soalnya kalau lagi dipakai di kelas itu takutnya ketahuan guru guys ya. Soalnya saya kalau pakai handphone suka diem-diem sih. Jadi di sini juga selanjutnya dia ada light ini juga bisa dinonaktifkan ya. Jadi kalau misalnya kalian kesiloan gitu ya mungkin ya, kalian bisa matiin aja lightnya. Ini saya pencet auto aja ya. Oke. Dan untuk di layarnya ini dia warna kuning BTW ya. Kalau di apa namanya, di lensa kameranya akan terlihat warna hijau. Kurang tahu sih kenapa. Oke, ini coba kita lihat lagi. Di sini ada min minder. Min minder ini saya kurang tahu sih buat apa. Di sini juga dia ada, oh ini minute minder ini kayaknya buat ini guys ya, buat calling. Jadi setiap menit itu dia akan bunyi nit 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 gitu ya. Jadi dia tuh buat nandain gitu, kita ada teleponan udah semenit nih, udah 2 menit nih, dia buat nandain gitu, biar pulsa kita tuh nggak cepat habis gitu, biar kita nggak ketagihan, gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Di sini ada call list, ya di sini ada call info, ada answering mode, ada hands free, voice answer, di sini ada voice dial, di sini ada auto store, di sini ada greeting ya. Greeting ini buat pembuka ya, seperti tadi yang saya bilang ini kan greeting. Jadi kalau misalnya namanya ini saya hapus, dia munculnya Ericsson. Di sini ada phone number juga, bisa ditambahin phone number. Jadi pas startup itu dia akan tertulis juga nomor telepon kalian guys ya. Oke, di sini juga dia ada language juga ya. Jadi language-nya ini bisa dipilih. Jadi language-nya ini ada Inggris, ada Mandarin, tapi ini Mandarinnya beda ya. Ini HK ini bukan berarti bahasa HK guys, tapi bahasa Hong Kong. H-nya ini Hong, ini K-nya ini Kong, jadi Hong Kong. Soalnya kalau bahasa Mandarin itu yang saya tahu Hong Kong, ada Taiwan itu dia beda guys. Taiwan juga pakai bahasa Mandarin tapi beda. Gitu. Ini juga ada bahasa Mandarin juga, tapi ini kayaknya bahasa Mandarin
yang biasa dipakai. Selanjutnya ada bahasa Indonesia juga ya, dia udah pakai bahasa Indonesia juga udah ada. Selanjutnya di sini ada bahasa Melayu, di sini ada Tagalog, di sini ada bahasa ini sepertinya bahasa Thailand ini kayaknya nih. Di sini ada Vietnam dan bisa auto juga. Jadi dia bisa auto select ya. Jadi dia bisa auto select tergantung SIM card yang kita pakai. Jadi kalau misalnya SIM card kita dari luar negeri, ya itu dia tergantung dari SIM cardnya luar negerinya itu di mana gitu. Kalau misalnya kita pakai SIM card dari negara Thailand, ya dia auto select ya Thailand gitu. Tapi nggak semuanya sih. Dia cuman yang adanya aja gitu. Paling kalau misalnya ada bahasa yang nggak terdaftar di sini, dia paling keubahnya cuman beli bahasa Inggris doang. Oke, di sini ada data menus juga dan di sini ada master reset juga ya. Jadi kalau misalnya data-data kita udah kepenuhan, kita kerepotan gitu buat ngapus-ngapus satu-satu, kita juga bisa master reset aja, guys. Dan di sini ada vibrate juga. Ini vibrate tadi yang tadi kan. No. Di settingnya sini juga ada setting di menunya. Di sini ada tools. Di toolsnya ini dia ada buat alarm ya. Jadi di sini ada alarm, ada kalkulator juga ya. Dia udah agak canggih HP ini, udah ada kalkulator. Dari sini juga ada mail. Mail ini buat message ya. Nah, ini kebetulan SMS saya dulu nggak ada ya. Saya dulu nggak jarang pakai SMS. Kalau misalnya mau pakai, ya biasanya saya telepon ya. Soalnya kalau SMS tuh agak ribet. Apalagi dulu-dulu kan saya belum tahu huruf-huruf gitu kan. Masih TK, masih playgroup malah dulu. Jadi di sini juga ada send message. Send message-nya masih ada nggak ya? Oh bukan. Ini buat ini guys ya, buat apa namanya? Buat ngirim ke orang ini mah. Option. Oke lah ya. Itu ada nomor teleponnya juga. Tapi sepertinya nomor teleponnya udah nggak aktif ya. Oke, dan di sini juga ada mail, di sini ada phone book ya. Dan ya balik lagi ke tampilan awal guys. Dan BTW ini juga kalau misalnya kita flip seperti ini ya, kalau misalnya kita buka lagi itu dia masih bisa ini. Nah ini kebetulan layarnya mati ya. Dia karena baterainya kendor gitu. Pas banget ya, pas saya udah habis review langsung mati HP-nya guys. Entah karena baterainya mungkin ngedrop ataupun ya mungkin memang hanya kendor. Jadi ya sampai segininya sih buat review dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalnya mungkin memang ada pertanyaan atau saran-saran kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf kalau misalnya videonya terlalu singkat ataupun penjelasan saya yang mungkin dari awal sampai sekarang mungkin ada yang dikurang mengerti ataupun mungkin ada yang ngomongnya mungkin saya kecepatan karena ya saya doyan banget sih kalau ngomong kecepatan gitu. Jadi sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Belibet banget gue ngomong.